Pernah nggak sih lo nonton film yang bikin lo ngerasa kayak, loh kok gitu doang sih? Atau merasa karakter tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas? Itu tuh bisa jadi bukan karena lo terlalu kritis, tapi emang penulisannya aja yang lazy writing. Oke kawan, kali ini gue pengen ngebahas apa itu lazy writing dalam dunia perfilman. Ciri-cirinya apa aja, contohnya ada di film apa. Gue bakal ngasih 2 contoh juga sekaligus supaya lo makin paham. Dan terakhir, gimana cara menghindari lazy writing. Dan langsung aja kita masuk dari apa itu lazy writing. Lazy writing kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah penulisan malas. Momen ini terjadi ketika penulis naskah menggunakan jalan pintas, klise, logika yang lemah untuk menyelesaikan cerita, karakter, atau menciptakan sebuah konflik. Nah, biasanya hal ini terjadi karena keterbatasan waktu, kurang riset, atau cuman pengen cepat nyelesain naskah tanpa memperhatikan kedalaman cerita. Dan selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri lazy writing itu seperti apa sih? Pertama, solusi konflik yang terlalu mudah atau tidak logis. Kedua, perubahan karakter yang secara tiba-tiba tanpa sebuah proses. Ketiga, dialog yang berlebihan sampai menjelaskan alurnya, atau dalam bahasa filmnya itu adalah exposition dump. Yang keempat, klise atau formula lama yang diulang tanpa kreativitas. Yang kelima, kejadian yang kebetulan banget hanya untuk memajukan cerita. Bang, ciri-cirinya terlalu basic bang. Bang, saya nggak paham bang. Maksudnya abang tuh gimana? Oke, gue bakal ngasih contoh filmnya. Yang pertama gue ngasih contoh dari film Thor Love and Thunder. Dalam film ini, villainnya Gore the God Butcher itu punya latar belakang yang tragis. Anaknya meninggal, terus dia kecewa sama para dewa dan dia pengen ngekill mereka. Tapi sayangnya, setelah ngebangun sosok Gore sebagai ancaman besar, di akhir film konfliknya cuma selesai dari nasihat si Thor tentang cinta. Di situ tuh Gore langsung berubah pikiran dan dia langsung milih ngehidupin anaknya lagi. Ini kan kelihatan banget ya lazy writingnya. Udah mah pengenalan karakternya bentar banget, di tengah-tengah ancamannya juga nggak terlalu besar diliatinnya, dan di akhir dia seakan-akan hatinya lumpuh cuman dengerin kata-kata dari si Thor itu weh. Nah, solusinya gimana bang? Kalau menurut gua si Gore ini bisa dibuat screen time-nya itu lebih lama. Terus bisa tunjukin tentang keraguannya dia, perasaan kehilangan, atau konflik batin sejak pertengahan film. Nah, supaya perubahan di akhir filmnya itu kerasa wajar dan emosional. Nah, contoh kedua dari film The Nun. Menurut gue film The Nun ini ngebangun atmosfer horornya itu baik. Kayak Falaknya digambarkan sebagai entitas iblis yang kuat dan menakutkan. Tapi di akhir film dia kalah cuman pakai darah Yesus yang dilempar ke mukanya coy. Tanpa perlawanan, tanpa trik-trik cerdas kayak apa kek, dan tanpa strategi. Kayak wah, The Nun yang ngasih ancaman dari awal sampai pertengahan film, di akhirnya cuman, ini bukannya gue ngejek ya, tapi coba kalian tonton sendiri dan kalian ngerasain lazy writingnya itu sendiri. Nah, solusinya gimana tuh bang? Menurut gue, bangun ketegangan klimaksnya itu yang logis. Kayak mungkin ya karakter utamanya itu disuruh mecahin sebuah simbol kuno kayak ngorbanin sesuatu, atau mungkin kayak menghadapi rasa takut pribadi lah. Jangan cuma ngandelin objek ajaib sebagai jalan pintas. Sampai sini gue harap kalian paham apa itu lazy writing. Dan sekarang gue pengen ngebahas cara menghindari lazy writing bagi lo yang pengen nulis. Pertama, kenali motivasi tiap karakter yang lo buat. Jangan sampai karakternya itu berubah arah tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, bangun konflik dan solusi itu secara bertahap. Jangan tergoda menyelesaikan cerita dengan secara kebetulan. Yang ketiga, tunjukkan. Jangan cuman ceritakan. Kayak gunain aksi, ekspresi, dan momen visual. Yang keempat, berikan lapisan emosi. Karakter yang terasa manusiawi akan membuat cerita lebih kuat. Dan yang terakhir, yang kelima dan yang paling penting adalah revisi dan meminta feedback. Banyak lazy writing itu terjadi karena naskah itu nggak disempurnakan. Kalian bisa minta feedback dari orang terdekat, dari saudara, teman, atau dari guru yang biasanya ngajarin kalian. Tapi saran dari mereka kembali lagi ke syarat-syarat 4 yang tadi itu. Yang intinya jangan dimasukin mentah-mentah, harus dilakukan riset ulang. Menulis cerita itu bukan soal seberapa cepat lo bisa menyelesaikannya, tapi seberapa dalam lo memahami isi dan maknanya. Jangan buru-buru untuk mencari ending keren. Bangunlah perjalanan yang berkesan. Karena penonton bukan hanya ingin tahu apa yang terjadi, tapi ingin merasakan. Jadi ayolah, jangan malas nulis. Karena cerita yang kuat lahir dari penulisan yang sadar, bukan sembarangan.